Ruang Dewa Bela Diri, Bab 1056 sampai dengan 1060. Bab 1056 Serangan Balik. Mereka hanyalah sekumpulan ular, serangga, tikus, dan semut, kata Ye Qianqian dengan acuh tak acuh, seolah tidak menganggap serius orang-orang ini. Ye Xiwen bisa merasakan bahwa dia tidak mengatakan itu karena marah akibat ditipu dan ditangkap oleh para gangster itu, tetapi karena dia benar-benar tidak menganggap mereka serius. Ini benar-benar sikap acuh tak acuh. Kesombongan semacam itu yang berasal dari lubuk hati seseorang. Ye Xiwen tidak menjawab, tetapi hanya menatap para pejabat tinggi kota guntur di langit. Dia tidak terburu-buru maju. Jika penguasa kota legendaris kota guntur muncul di antara orang-orang ini, dia juga tidak akan terburu-buru maju. Karena tahu tidak ada peluang untuk menang. Tidak perlu menghadapi mereka secara langsung. Aku akan pergi dan menangani ular, serangga, tikus, dan semut ini, kata Ye Xiwen dengan tenang. Kejar mereka, kita harus menyusul mereka sebelum mereka pergi. Mereka bertengkar dengan Paman Huang di sini, yang pasti membuang-buang waktu mereka. Jika kita mengejar mereka sekarang, kita seharusnya masih bisa menyusul, kata Lin Fenghua. Saat ini, dia tidak lagi mampu mempertahankan ketenangannya seperti biasanya. Bahkan, dia agak kesal. Alasannya sederhana, dialah yang membuat keputusan untuk menjual Ye Qianqian dan menipu orang lagi. Dia bisa dengan mudah membayangkan betapa marahnya Hao Chang jika Ye Qianqian tersesat, dan konsekuensi yang mungkin terjadi adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak sanggup tanggung. Para ahli alam aspek Dharma tingkat setengah langkah teratas ini sama sekali tidak ragu. Sosok mereka melesat secara horizontal. Ledakan. Dengan ledakan keras, mereka langsung menyerbu ke dalam formasi. Oh tidak, Lin Fenghua langsung berteriak. Kita disergap. Semuanya hati-hati. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Siapa yang begitu berani menyergap bahkan penduduk kota guntur? Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu tahu siapa kami? Siapakah aku? Bukankah kau mencariku? Ye Xiwen muncul dari kehampaan dengan senyum dingin. Ye Xiwen, kaulah pelakunya. Setelah membunuh Huang Sui, kau tidak pergi. Lin Fenghua berkata dingin kepada Ye Xiwen. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang menyergap mereka di sini adalah Ye Xiwen. Setelah Ye Xiwen membunuh Huang Sui, bisa dibilang dia sudah memutuskan hubungan dengan Thunder City. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, apakah dia akan tetap tinggal dan dibunuh oleh penduduk Thunder City? Pada titik ini, dia pikir dia sudah sedikit memahami Ye Xiwen. Ternyata dia telah menyusun formasi ini untuk menyergap dan membunuh mereka. Namun, dia sedikit meremehkan dirinya sendiri. Dasar bajingan. Kau mencari kematian. Apakah mereka lelah hidup? Para ahli di Laut Guntur meraung berulang kali. Mereka selalu menjadi pihak yang mengejar orang lain. Ketika mereka dikejar, meskipun hanya sekadar dicegat, hal itu tetap tidak dapat diterima bagi mereka. Apakah menurutmu formasi semacam ini bisa menjebak kita? Kata Lin Fenghua, sambil memandang formasi-formasi yang melayang di udara di sekitarnya. Dia telah melihat banyak formasi seperti itu, dan dia bahkan pernah melihat dan mendengar tentang formasi yang mampu melawan para ahli alam aspek Dharma. Kekuatan mereka tidak kurang dalam formasi-formasi seperti itu. Jika seorang ahli alam aspek Dharma tidak berhati-hati, dia bisa terbunuh di tempat. Namun, formasi-formasi tersebut direncanakan dengan sangat teliti dalam jangka waktu yang lama, bahkan membutuhkan waktu berjam-jam. Formasi-formasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan formasi yang disusun secara tergesa-gesa ini. Formasi yang disusun secara tergesa-gesa ini mungkin lebih dari cukup untuk para praktisi bela diri di alam transenden, tetapi akan terlalu naif dan menggelikan untuk menghadapi para ahli alam aspek Dharma setengah langkah ini. Di mana wanita itu? Kemana kau membawanya? Jika kau menyerahkannya, kami bisa memaafkan kejahatanmu, kata Lin Fenghua. Menurutnya, hal yang paling mendesak adalah menemukan Ye Qianqian. Adapun memaafkan Ye Xiwen, tolonglah. Dia hanya mengatakannya. Dia bahkan tidak mengambilnya ke hati. Orang ini membunuh seseorang dari kota petir mereka, dan dia adalah wakil penguasa kota di alam aspek Dharma setengah langkah. Bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi begitu saja? Begitu dia menyerahkan Ye Qianqian,
dia tidak akan punya tempat untuk menguburkan jenazahnya. Sedangkan untuk formasi ini, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Cek, Ye Siwen mencibir. Tolong pikirkan dulu sebelum bicara. Oke, apa kau percaya dengan apa yang kau katakan? Kata Ye Siwen sambil tertawa dingin. Rasa pelit Lin Fenghua langsung berubah menjadi gelap. Meskipun dia sendiri tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ye Siwen, dia tetap merasa sedikit malu setelah Ye Siwen mengatakannya seperti itu. Kau benar-benar berpikir formasi ini bisa menjebak dan membunuh kita, kata Lin Fenghua dengan nada menghina. Apa kau pikir kau bisa memahami kekuatan seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah? Itu menggelikan. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa artinya menjadi katak di dalam sumur. Benar sekali. Di mata kami kau hanyalah seekor semut yang sedikit lebih besar. Bukannya berpikir untuk melarikan diri, kau malah berani menyergap kami. Kau benar-benar mencari masalah. Benar sekali. Dia mungkin sudah hidup terlalu lama. Ye Siwen dapat mendengar tawa mengejek dan kutukan dari para ahli dari kota Guntur. Mata mereka tertuju pada Ye Siwen, hanya karena mereka takut dia akan melarikan diri. Saat itu, mereka sama sekali tidak peduli dengan formasi ini. Siapa yang memberitahumu bahwa formasi ini dimaksudkan untuk menjebak dan membunuhmu? Ye Siwen mencibir. Dia jelas sangat menyadari bahwa formasi ini adalah pengaturan sementara. Mungkin cukup untuk menghadapi pendekar alam transenden, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk menghadapi ahli alam aspek Dharma setengah langkah. Secara khusus, dia tidak terlalu mahir dalam hal formasi, sehingga mustahil baginya untuk membentuk formasi besar dalam waktu singkat. Lalu mengapa kau membuat formasi ini? Ini menggelikan. Lin Fenghua juga menanggalkan semua kepura-puraannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang agak garang. Dia tidak mencoba untuk menghancurkan formasi itu, karena menurutnya, itu sama sekali tidak perlu. Menghancurkannya hanya akan memakan waktu beberapa menit. Aku membuat formasi ini hanya untuk mencegah kalian melarikan diri, kata Ye Siwen sambil tersenyum. Jarang sekali ada begitu banyak dari kalian di sini. Sayang sekali jika aku tidak bisa menangkap kalian semua sekaligus. Haha, apa aku dengar lelucon? Sungguh arogan. Seperti kata pepatah, siapapun yang ingin dihancurkan para dewa, mereka terlebih dahulu membuatnya gila. Kata-kata Ye Siwen langsung menuai ejekan dari banyak ahli di kota Guntur. Awalnya aku hanya datang ke kota Guntur untuk beristirahat sejenak dan tidak ingin berkonflik denganmu. Tapi kau terlalu sombong dan berani merencanakan sesuatu melawanku. Jadi jangan salahkan aku, kata Ye Siwen dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya langsung melesat keluar, berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke dalam formasi, seperti dewa emas, langsung mencapai para ahli kota Guntur. Sebuah pedang sihir berelemen tingkat tinggi muncul di tangannya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melepaskan dua cahaya pedang yang mengerikan. Para ahli dari kota Guntur tidak pernah menyangka Ye Siwen akan bergerak begitu tiba-tiba. Mereka lengah, atau lebih tepatnya, bahkan jika mereka lengah, itu tidak akan berpengaruh, karena Ye Siwen lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Kedua ahli yang berada di tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah itu tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka langsung terbelah di udara. Darah mereka menyembur keluar dan roh primordial mereka hancur berkeping-keping, mengakibatkan kematian tragis mereka di tempat. Pada saat itu, semua orang tampaknya akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Semuanya hati-hati. Anak ini galak, teriak Lin Fenghua seketika. Sialan, pada saat ini, ahli yang hampir sehebat Lin Fenghua akhirnya mengerahkan kekuatannya. Dia menghentakkan kakinya dan seketika menyebarkan cincin kekuatan petir, benar-benar menggunakan domainnya. Dia melayangkan pukulan kuat tepat di depan Ye Siwen, memanfaatkan momen ketika Ye Siwen baru saja mengayunkan pedangnya dan belum sempat berbalik. Itu adalah gerakan yang sangat terampil. Pengalaman tempurnya juga sangat kaya. Ye Siwen hampir seketika terseret ke dalam ranah petir. Di dalam ranah ini, ahli laut petir surgawi adalah satu-satunya penguasa, sang master petir. Teknik tinjunya mengandung petir yang tak terbatas dan menakutkan, melepaskan kekuatan yang mengerikan. Angin menderu kencang saat tinju itu menghantam, dan Ye Siwen bisa merasakan kekuatan pukulan yang mengerikan bahkan dari jarak jauh.
Kekuatan pukulan itu menyengat kulitnya, terutama di dalam ranah petir yang menjadi miliknya. Kecepatannya meningkat berkali-kali lipat, dan dalam sekejap ia telah menerkam Ye Xiwen. Kau mencoba menjebakku. Ye Xiwen mencibir, meskipun pedangnya baru saja diayunkan dan belum terpantul. Tangan satunya lagi kosong. Dia mengepalkan tinju kirinya, dan seketika itu juga kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi, membentuk bintang raksasa di tangannya. Niat tinjunya menyebar keluar, hampir mengubah kehampaan di sekitarnya menjadi alam semesta. Dan dialah satu-satunya dewa sejati di alam semesta, yang memerintah seluruh alam semesta. Ledakan, kedua kepalan tangan raksasa itu bertabrakan dengan keras di tempat, dan badai mengerikan menyapu kilat yang tak terhitung jumlahnya, menyebar dalam sekejap dengan ledakan yang benar-benar mengguncang bumi. Tabrakan mengerikan itu menciptakan awan jamur kecil, memusnahkan atom, dan menyebabkan ruang angkasa bergetar hebat dan berputar liar. Ah, pakar itu menjerit mengerikan. Seluruh lengannya meledak dalam sekejap akibat serangan Ye Xiwen, dan kekuatan bintang yang menakutkan mengalir deras dari lengannya dan masuk ke tubuhnya. Bang! Dia terlempar seketika, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Semua orang tercengang, karena ahli ini adalah yang terkuat kedua di sekte mereka setelah Lin Fenghua, dan seorang master yang baru saja memasuki tahap menengah dari alam aspek Dharma setengah langkah. Dia praktis tak terkalahkan, namun dia bahkan tidak bisa menangkap pukulan Ye Xiwen dan terlempar jauh. Ye Xiwen hanya mencibir, bersaing dengannya dalam hal kekuatan fisik sama saja dengan mencari kematian. Jika dia mampu menekan Ye Xiwen secara paksa hanya karena tingkat kultivasinya yang jauh lebih tinggi, Ye Xiwen mungkin akan kesulitan melawannya. Tetapi konfrontasi langsung tatap muka seperti ini benar-benar sama dengan mencari kematian. Bab 1057 melepaskan pertumpahan darah. Ye Xiwen hanya menyaksikan dengan senyum dingin saat pria yang baru saja ia hantam terlempar jauh. Sungguh bodoh sekali. Para ahli yang telah mencapai alam petir surgawi tercengang ketika melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang ini benar-benar hanya seorang pria di tingkat ke-8 alam transenden? Dia tampak bahkan lebih menakutkan daripada seorang master di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Bahkan seorang ahli di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah pun tidak mungkin bisa menghancurkan lengannya dengan satu pukulan dan membuatnya terpental. Aku tidak ingin melakukan pembunuhan massal, tapi tidak ada cara untuk menghadapi beberapa orang, kata Ye Xiwen sambil menghela napas. Saat itu, sosoknya telah menghilang dari pandangan semua orang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah menerkam para ahli yang berada di tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah. Para ahli ini, yang tubuhnya tampak gagah seperti gunung, sedikit gemetar saat ini. Kehebatan Ye Xiwen benar-benar melampaui ekspektasi mereka. Meskipun mereka telah menerima kabar bahwa Huang Sui telah dikalahkan oleh Ye Xiwen, mereka percaya bahwa kekalahan itu hanyalah kekalahan dan tidak berarti bahwa dia pasti akan terbunuh. Dengan kata lain, menurut pandangan mereka, Ye Xiwen paling banter berada di level yang sama dengan mereka. Dengan tambahan dua ahli di tahap menengah alam aspek Dharma setengah langkah, sehebat apapun Ye Xiwen, seorang ahli di tingkat ke-8 alam transenden, itu akan sia-sia. Tidak mungkin dia bisa lolos. Namun kini, mereka mendapati situasinya benar-benar berbeda. Pemburu dan mangsa telah berbalik sepenuhnya. Mereka menggunakan Ye Xiwen, mangsa yang tersembunyi, untuk menjadi pemburu yang memburu mereka. Sementara mereka mengira merekalah pemburunya. Tetapi sekarang mereka telah menjadi mangsa. Ye Xiwen diselimuti aura keilahian keemasan, dan dari kejauhan, dia tampak seperti dewa perang yang terbuat dari emas, saat dia langsung menyerang para ahli di tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah. Puff, seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah tidak punya waktu untuk bersiap, atau lebih tepatnya, dia melawan, tetapi dia sama sekali tidak bisa mengimbangi kecepatan Ye Xiwen. Dia langsung terbelah menjadi dua oleh Ye Xiwen di udara, dan poin nyawanya dengan cepat berkurang. Bagaimana bisa begitu? Lin Fenghua menyaksikan Ye Xiwen melancarkan pembantaian, hampir tak bisa berkata-kata. Dia tidak percaya bahwa kultivator alam transenden tingkat 8 ini, seseorang yang mungkin bahkan tidak akan dia perhatikan dalam keadaan normal, dapat menimbulkan malapetaka di timnya.
Ini terasa seperti mimpi, dan ini adalah mimpi buruk yang tak bisa kutinggalkan. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini adalah elit dari elit di Laut Petir mereka. Masing-masing adalah jenius papan atas yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dan orang biasa sama sekali tidak layak mendapat perhatian mereka. Mereka benar-benar yang terbaik di Laut Petir. Bahkan aku pun tidak bisa hanya menegur mereka. Selain Hao Chang, mereka sama sekali tidak peduli dengan kata-kata orang lain. Di Laut Guntur, mereka adalah lawan yang paling langsung. Tidak ada yang lebih tahu kekuatan mereka selain dirinya sendiri. Meskipun mereka bukan lawannya sekarang, mereka semua adalah para jenius yang bisa naik ke puncak kapan saja dan memasuki tahap menengah dari alam aspek Dharma setengah langkah, sehingga menjadi setara dengannya. Dia sendiri harus bekerja keras setiap saat untuk mencegah mereka yang tersusul dari dibantai seperti ayam dan anjing. Siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dasar bajingan. Berani-beraninya kau membunuh begitu banyak ahli dari wilayah Laut Petir kami. Apa kau benar-benar ingin mati? Kau tamat, bukan hanya kau, tapi kerabat dan teman-temanmu juga akan mati karena keputusan bodohmu. Lin Fenghua meraung dan menjerit seolah-olah dia sudah gila. Bodoh sekali, kata Ye Xiwen dengan seringai meremehkan. Kau pikir kau masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Mengenai pembalasan dari Laut Guntur, dia sama sekali tidak khawatir. Selama orang-orang ini tidak bisa melarikan diri, berita itu tidak akan bocor. Lagi pula, dia hanyalah seorang pengembara di benua kuno yang terpencil, tanpa akar. Dia bisa pergi kapan saja. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Puff, puff, kemanapun pedang panjang Ye Xiwen melesat. Para ahli di tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah yang biasanya begitu sombong dan angkuh, tak berbeda dengan semut di tangannya. Masing-masing terbunuh dengan satu tebasan pedang. Intinya adalah Ye Xiwen terlalu cepat, seolah-olah dia membidik dan melenyapkan orang dengan tepat, sebuah mesin pembunuh yang sangat akurat. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Atau lebih tepatnya, mereka hanya punya setengah waktu reaksi sebelum pedang panjang Ye Xiwen menusuk tenggorokan mereka. Di tangan Ye Xiwen, mereka tidak berbeda dengan para ahli bela diri di alam transenden. Meskipun Ye Xiwen tidak membentangkan sayap iblisnya, kecepatannya sudah cukup menakutkan bagi mereka. Sialan! Hentikan! Hentikan! Teriak Lin Fenghua saat itu. Namun sudah terlambat. Selain dirinya, semuanya telah tewas di tangan pedang Ye Xiwen. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa mengerikannya ketika kecepatan mencapai batasnya. Meskipun kebanyakan orang cepat, mereka pasti lebih lemah. Jadi, bagi mereka yang memiliki fisik kuat, orang-orang cepat memang merepotkan, tetapi hanya merepotkan. Selama mereka berhati-hati, mereka bukanlah ancaman yang fatal. Namun Ye Xiwen berbeda, dia sangat cepat dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Begitu Anda tersentuh olehnya, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Di lembah di bawah, Ye Qianqian memandang Ye Xiwen, yang sedang membuat kekacauan di langit. Meskipun kultivasinya terbatas, ranahnya masih utuh. Meskipun lembah itu jauh dari medan perang tempat Ye Xiwen bertarung, dia masih dapat dengan mudah melihat apa yang terjadi di medan perang dengan penglihatannya. Mereka bahkan lebih tahu daripada para ahli dari Thunder City yang hadir. Diam-diam dia merasa khawatir. Siapa sebenarnya Ye Xiwen ini? Keluarga mana yang melatihnya? Dia tahu bahwa para ahli di laut itu bahkan tidak layak mendapat perhatiannya. Seberapa tinggi pun tingkat kultivasi mereka, mereka tidak layak mendapat perhatiannya. Di matanya, jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama, dia bisa membantai mereka semudah membunuh ayam dan anjing. Jadi saat itu, Thunder Sea melakukan berbagai upaya untuk menangkapnya. Jangan tertipu oleh aksi pembunuhan beruntun Ye Xiwen saat ini, yang membuat para ahli dari kota Guntur tampak lemah. Dia jelas dapat melihat bahwa bukan para ahli dari kota Guntur yang lemah, melainkan Ye Xiwen yang terlalu kuat. Bahkan seorang ahli biasa di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah pun tidak akan mampu membantai para ahli alam aspek Dharma setengah langkah tahap awal ini semudah Ye Xiwen. Karena mereka tidak memiliki kecepatan dan kekuatan seperti Ye Xiwen. Semua faktor ini menentukan bahwa Ye Xiwen tak terkalahkan di alam yang sama, dan bahkan dapat membunuh musuh dari alam yang lebih tinggi.
Inilah kekuatan terbesar Ye Xiwen. Namun, dia tidak percaya bahwa orang seperti itu bisa lahir di tempat bernama Laut Yunsing. Orang seperti itu lebih mirip seorang jenius tak tertandingi yang terkenal di seluruh benua kuno. Di tengah udara, pertempuran antara Ye Xiwen dan Lin Fenghua baru saja dimulai. Sialan, Lin Fenghua tidak berkata apa-apa dan langsung memperluas wilayah kekuasaannya, yang juga merupakan wilayah sihir petir. Dalam sekejap, seluruh dunia dipenuhi kilat dan guntur, dan seluruh dunia tampak telah menjadi dunia kilat. Sebuah medan kilat yang sangat besar terbentuk dalam sekejap, menutupi seluruh dunia di langit. Dunia petirnya berbeda dari orang sebelumnya. Dunianya tidak berfokus pada kecepatan, tetapi pada kendali, dan juga jauh lebih dahsyat. Bersiaplah untuk mati. Lin Fenghua meraih segenggam petir di udara dan menghantamkannya langsung ke Ye Xiwen. Ledakan, petir menyambar dunia, bertujuan untuk membunuh Ye Xiwen. Ye Xiwen sama sekali tidak takut. Dia langsung melepaskan semburan cahaya pedang, menyebarkan petir yang menyambar ke bawah. Kilat di lautan kilat yang luas itu bagaikan ular listrik yang tak terhitung jumlahnya, menyapu ke arah Ye Xiwen dalam serangan yang menghancurkan. Ini hanya trik sepele. Ye Xiwen tidak menunjukkan rasa takut. Lautan petir yang memenuhi langit tidak berpengaruh padanya. Bagi seseorang seperti dia yang menghadapi kematian 9 dari 10 kali saat menjalani cobaan, lautan petir semacam ini bukanlah apa-apa dibandingkan dengan apa yang harus dia hadapi selama cobaan itu. Paling-paling rasanya seperti geli. Setiap pori di tubuhnya terbuka, menyemburkan aliran energi pedang yang berubah menjadi pedang-pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Seketika membentuk badai energi pedang yang menyapu ke segala arah, melindungi Ye Xiwen. Lautan petir itu tidak mungkin mendekati tubuh Ye Xiwen. Wosh! Lin Fenghua, yang memegang petir, menerkam Ye Xiwen. Dalam sekejap, petir itu berubah menjadi pedang, pisau, dan pistol, berganti bentuk dalam berbagai cara yang tak terhitung jumlahnya, atau mungkin memang tidak memiliki bentuk tetap sama sekali. Hal ini membuat mereka semakin sulit diprediksi, karena setiap senjata memiliki prinsip dan gaya serangan yang berbeda. Aku tak peduli jenis seni bela diri apa yang kau gunakan, hancurkan semuanya. Ye Xiwen mencibir dan segera melayangkan pukulan. Tinjunya diselimuti kekuatan ilahi emas, dan kekuatan tinju emas yang mengerikan menyapu keluar, melonjak seolah-olah merobek langit. Ledakan, kekuatan tinju Ye Xiwen merobek sambaran petir itu menjadi beberapa bagian. Segera setelah itu, energi tinju emas tersebut berubah menjadi dewa emas, yang melepaskan pukulan lain. Bang! Semua pertahanan yang telah dibangun Lin Fenghua hancur dalam sekejap. Domain petirnya juga terkoyak dengan retakan besar dalam sekejap. Bang! Pukulan itu menghantam tubuhnya dengan keras, dan tubuhnya terlempar mendatar. Akhirnya, ia tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah di tempat itu juga. Boom! Tubuhnya menabrak gunung dengan keras, membelah gunung besar itu menjadi dua, dan tubuhnya jatuh ke tepi reruntuhan. Pukulan ini jelas memberikan pukulan telak baginya. Bab 1058 membunuh Lin Fenghua. Lin Fenghua terluka parah oleh Ye Xiwen pada pertarungan pertama, yang sama sekali berbeda dari yang dia bayangkan. Atau lebih tepatnya, Ye Xiwen tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat menghadapi Huang Sui, sehingga Lin Fenghua agak meremehkannya. Lin Fenghua mengira dia bisa mengatasi Ye Xiwen. Itulah sebabnya dia dengan gegabah membawa anak buahnya ke sini. Meskipun begitu, dia tetap membawa beberapa ahli di alam aspek Dharma setengah langkah. Niatnya tidak diragukan lagi, hati-hati dan teliti. Namun, dia salah menilai kekuatan Ye Xiwen sejak awal. Berdasarkan penilaian yang salah ini, seberapa hati-hati pun dia, itu sia-sia. Karena itu pada dasarnya salah. Banyak orang yang pernah melawan Ye Xiwen telah menderita kerugian besar di tangannya. Tidak peduli seberapa besar mereka melebih-lebihkan kekuatan Ye Xiwen. Ketika akhirnya mereka melawannya, mereka akan mendapati bahwa Ye Xiwen selalu tampak lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Dan pada akhirnya mereka sering menderita kerugian besar dan tewas di tangan Ye Xiwen. Lin Fenghua kehilangan ketenangannya. Dia telah didorong hingga ke ambang batas oleh Ye Xiwen, dan tidak ada ruang untuk mundur baginya. Dengan raungan, kilat menyambar tubuhnya seketika seperti ular listrik.
Kilat yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui tubuhnya, dan esensi sejatinya yang kuat mendidih. Meskipun dia telah terluka parah oleh Ye Xiwen, esensi sejatinya tidak banyak berkurang. Pada saat ini, manfaat dari tingkat kultivasi yang tinggi sepenuhnya terbukti. Terpacu oleh sambaran petir, dia dengan paksa menekan luka-lukanya, hampir mengorbankan nyawanya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Terpacu oleh petir, kecepatannya meningkat drastis. Mengambil segenggam petir, dia menerjang Ye Xiwen. Dengan lambaian tangannya yang santai, jaring petir yang padat terbentuk, menyelimuti Ye Xiwen dengan ketajaman luar biasa, menutupi seluruh tubuhnya dari kepala hingga kaki. Dipicu oleh petir, kekuatan Lin Fenghua sebenarnya mulai mendekati kekuatan Ye Xiwen. Perlu dicatat bahwa kekuatan tempur Ye Xiwen kemungkinan mendekati puncak tahap menengah alam aspek Dharma setengah langkah. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan ahli alam aspek Dharma setengah langkah tingkat menengah, dia cukup yakin setidaknya dia bisa lolos tanpa cedera. Lin Fenghua awalnya hanyalah seorang ahli biasa di tahap menengah alam aspek Dharma setengah langkah, tetapi peningkatan kekuatannya sangat mencolok. Bahkan tindakannya yang menggunakan kekuatan hidupnya secara berlebihan sudah cukup untuk membuat orang takjub. Sihir petir, di hadapanku. Ini hanyalah permainan anak-anak. Biar kutunjukkan wilayahku. Ye Xiwen mencibir. Dia menghentakkan kakinya. Dan seketika itu juga, gelombang energi menyapu keluar. Dalam sekejap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit. Kilat yang tak terhitung jumlahnya muncul begitu saja. Dan angin yang tak terhitung jumlahnya menderu. Ini adalah kartu andalan Ye Xiwen. Dia jarang menggunakannya dalam keadaan normal. Ini hanya akan digunakan pada saat-saat yang paling kritis. Namun, dia tidak ingin menunda lebih lama lagi dan berencana untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat dan menghancurkan Lin Fenghua. Lin Fenghua juga agak terkejut. Ini sebenarnya adalah wilayah kekuatan angin dan guntur. Dan dilihat dari tingkat kultivasi sihir guntur, sepertinya Ye Xiwen bahkan lebih kuat darinya. Setelah Ye Xiwen melepaskan wilayah kekuasaannya sendiri, wilayah itu langsung bertabrakan hebat dengan wilayah kekuasaan Lin Fenghua. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menghancurkan wilayah kekuasaan Lin Fenghua, setidaknya Ye Xiwen mampu tetap berada di dalam wilayah kekuasaannya sendiri dan tidak akan terpengaruh oleh wilayah kekuasaan Lin Fenghua. Kekuatan Ye Xiwen menunjukkan peningkatan yang hampir terlihat, atau lebih tepatnya, kekuatan yang sebelumnya ditekan oleh domain Ye Xiwen tiba-tiba meledak. Satu-satunya hal yang dapat melawan sebuah domain adalah domain itu sendiri. Sekalipun ini hanya domain semu, tetap saja jauh lebih ampuh daripada tidak memiliki domain sama sekali. Dengan lambaian tangannya, Ye Xiwen melepaskan semburan kekuatan angin dan guntur, seolah-olah di bawah perintah tertentu, yang menyatu menjadi sungai kekuatan angin dan guntur yang dahsyat, menyebabkan seluruh dunia bergetar dan terdistorsi. Berdengung, aliran kekuatan angin dan guntur yang panjang ini menyapu keluar, menyerbu wilayah Lin Fenghua. Kekuatan petir di dalam wilayah Lin Fenghua tidak hanya tidak mampu menghentikan serangan aliran kekuatan angin dan guntur Ye Xiwen, tetapi juga diserap dan diubah menjadi bagian dari aliran kekuatan angin dan guntur tersebut. Ledakan, 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 gelombang angin dan kekuatan guntur menerjang wilayah tersebut. Setiap jarak pendek yang dilewatinya, terdapat lapisan pertahanan, tetapi sama sekali tidak mampu menahan amukan kekuatan angin dan guntur. Terlebih lagi, yang terpenting adalah kekuatan guntur ini juga dapat menjadi pelengkap bagi gelombang angin dan kekuatan guntur. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kultivasi Ye Xiwen di bidang sihir petir jauh melampaui Lin Fenghua. Meskipun Lin Fenghua berlatih di Laut Petir, yang dikenal sebagai gurun petir, lingkungan kultivasi Ye Xiwen bahkan lebih brutal, karena ia harus menghadapi ujian kesengsaraan surgawi. Satu langkah salah dan dia bisa terbelah menjadi dua oleh kesengsaraan surgawi. Meskipun dia belum pernah ke lautan guntur surgawi, dia meremehkan kesengsaraan petir alami di sana, karena kesengsaraan petir yang akan dihadapinya selama kesengsaraannya 10 kali, atau bahkan 100 kali, lebih menakutkan daripada petir kesengsaraan alami ini. Dia bahkan selamat dari kesengsaraan surgawi. Jadi apa yang menakutkan dari sihir petir biasa? Sihir itu bahkan tidak bisa mendekatinya.
Sebelumnya, jika bukan karena fakta bahwa dia berada di kota guntur dan tidak ingin menarik perhatian, Huang Sui tidak akan mampu menimbulkan masalah apapun baginya. Semburan petir yang dilepaskan Ye Xiwen dengan cepat menghancurkan semua pertahanan Lin Fenghua. Inilah esensi dari mengalahkan lawan dengan kekuatan murni. Ye Xiwen dengan mudah menghantam mereka. Sialan, Lin Fenghua menggertakkan giginya dan mengumpat pelan, mengumpulkan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian dia melayangkan pukulan lain, bertabrakan keras dengan aliran kilat yang panjang, mencoba dengan paksa menahan serangan Ye Xiwen. Dengan suara bang yang keras, Lin Fenghua terhuyung mundur. Ular-ular listrik yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Kemudian dia memuntahkan seteguk darah lagi. Benturan keras itu menyebabkan lukanya kambuh. Namun saat ini, dia sama sekali tidak peduli dengan hal lain. Wajahnya tampak muram. Dia menggigit noda darah itu. Dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar dari tubuhnya. Membentuk naga petir raksasa yang meraung dan berpilin. Menciptakan badai besar. Kemudian dia menyerang Ye Xiwen dengan ganas. Dari sekian banyak jalan di bawah langit, sihir petir adalah jalan yang benar-benar ortodoks. Dengan raungan, seluruh tubuhnya tampak meledak. Hanya menyisakan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Tubuhnya hancur oleh petir, tetapi menjadi lebih mengerikan. Boom! Dengan pukulan santai, seolah-olah petir menyambar seluruh dunia. Energi darah yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menguap, dan bahkan ruang angkasa itu sendiri berputar liar, bergelombang keluar. Ular-ular listrik yang tak terhitung jumlahnya menari liar, menerangi langit seolah-olah siang hari. Kilat itu seketika menghilangkan warna merah tua abadi dari dunia ini, mengaburkan seluruh langit dan bumi. Dia benar-benar marah, dan juga putus asa untuk bertahan hidup. Sekalipun itu berarti menderita luka parah, itu lebih baik daripada dibunuh oleh Ye Xiwen pada akhirnya. Pada saat yang sama, ia juga memiliki obsesi yang kuat. Ia belum pernah melihat ahli alam transenden yang begitu menakutkan sebelumnya. Bahkan dirinya, seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah tingkat menengah, bukanlah tandingan baginya. Meskipun kekuatannya tidak luar biasa di antara para ahli alam aspek Dharma setengah langkah tingkat menengah, itu sama sekali bukan kekuatan biasa. Namun, ia telah menderita kerugian besar di tangan ahli ini. Jika orang seperti itu dibebaskan, itu akan menjadi masalah besar bagi seluruh kota guntur, dan bencana yang lebih besar lagi bagi dirinya sendiri. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk menyesali mengapa dia telah memprovokasi bintang jahat ini. Yang ingin dia lakukan hanyalah mengalahkan Ye Xiwen dan membuatnya mati tanpa tempat pemakaman. Di lembah itu, ular listrik yang tak terhitung jumlahnya menari di langit. Ye Qianqian hanya menyaksikan pemandangan ini dengan tenang. Tampaknya tidak terpengaruh olehnya, tetapi lebih penasaran ingin melihat bagaimana Ye Xiwen akan menghadapinya. Akulah master sejati sihir petir. Menggunakan sihir petir di hadapanku sama saja dengan memamerkan kemampuan di depan seorang ahli, kata Ye Xiwen dengan percaya diri. Untuk menguasai sayap petir hingga puncaknya, pemahamannya tentang sihir petir jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan siapapun. Meskipun sayap petir hanyalah bagian dari tingkat kultivasi sayap iblis, fakta bahwa jurus ini termasuk dalam sayap iblis menunjukkan betapa sulitnya mengkultivasi sayap petir. Namun, dia tetap berhasil mencapai puncak sayap petir, yang menunjukkan penguasaannya terhadap sihir petir. Pada titik ini, sangat wajar untuk mengklaim sebagai master sejati sihir petir. Dia dengan santai meraih segenggam petir. Dalam wilayah kekuasaannya yang meliputi angin dan petir, seluruh kekuatan angin dan petir berada di bawah kendalinya. Seolah-olah seluruh keberadaannya telah menyatu dengan petir. Tiba-tiba, sayap angin dan petir muncul di punggungnya, dan dia mengepakkannya dengan keras. Ledakan, kekuatan tak terbatas mengamuk, dan kekuatan angin serta guntur menghantam Lin Fenghua. Puff, Lin Fenghua berteriak dan memuntahkan seteguk darah. Dia terluka parah oleh Ye Xiwen sekali lagi, yang memperparah lukanya. Kali ini, dia tidak bisa lagi menekan rasa sakitnya. Lin Fenghua, di mana wanita itu? Sebuah raungan keras tiba-tiba menggema dari langit. Hao Chang, nama itu tiba-tiba muncul di benak Ye Xiwen. Namun, dia bergerak cepat,
muncul tepat di atas Lin Fenghua dan menghentakkan kakinya. Bang! Kekuatan mengerikan Ye Xiwen menghantam tubuh Lin Fenghua, meremukkan mayatnya di udara. Siapa kau? Berani-beraninya kau membunuh Lin Fenghua. Sebuah suara kasar tiba-tiba terdengar tidak jauh dari situ. Nadanya penuh dengan keheranan dan kekejaman. Bab 1059 Perekrutan. Seketika itu juga, seberkas cahaya merah darah melesat keluar dari tubuh Ye Xiwen, langsung menyapu bersih semua mayat. Siapa kau? Berani-beraninya kau membunuh Lin Fenghua. Sebuah suara kasar tiba-tiba terdengar tidak jauh dari situ. Nadanya penuh dengan keheranan dan kekejaman. Ye Xiwen mendongak dan melihat aura ganas mendekat dari kejauhan, menerjang dalam sekejap. Orang itu berusia sekitar 27 atau 28 tahun, berkulit cerah, tetapi wajahnya memiliki ekspresi ganas. Ekspresinya tampak tidak percaya, dan juga ada sedikit aura haus darah. Tubuhnya dipenuhi kekuatan yang bahkan Ye Xiwen anggap menakutkan dan tak terduga. Meskipun dia belum memasuki tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah, dia jauh lebih unggul daripada para ahli biasa di tahap menengah alam aspek Dharma setengah langkah. Bahkan, dia bisa dengan mudah menghancurkan 10 atau 8 ahli yang baru memasuki tahap menengah alam aspek Dharma setengah langkah yang telah dibunuh Ye Xiwen sebelumnya hanya dengan satu gerakan. Ini menunjukkan betapa menakutkannya orang ini. Dalam benak Ye Xiwen, hanya ada satu nama, Hao Chang. Hanya Hao Chang yang memenuhi syarat-syarat di atas. Hao Chang, Ye Xiwen mengungkapkan identitas pengunjung tersebut. Benar, aku Hao Chang. Siapa kau? Hao Chang menatap Ye Xiwen dengan dingin. Sosoknya tetap tak bergerak, dan sedikit rasa terkejut di wajahnya menghilang. Auranya seteguh gunung, yang sangat menakutkan. Adapun Lin Fenghua, yang baru saja dibunuh oleh Ye Xiwen, tampaknya tidak terlalu menarik perhatiannya sama sekali. Ye Xiwen tidak menyembunyikan apapun. Dia hanya mengatakannya dengan tenang. Kau sungguh kurang ajar. Tahukah kau bahwa jumlah orang yang telah kau bunuh cukup untuk menjadikanmu target penguasa Laut Petir, tanpa tempat untuk lari dan bersembunyi? Kata Hao Chang dengan nada mengejek. Kau boleh mencoba. Tapi kau harus bisa menemukanku, kata Ye Xiwen dengan santai. Ada terlalu banyak lautan di alam darah ini. Jika tidak, bagaimana bisa disebut lautan tak berujung? Di dalam 4 lautan besar timur, barat, selatan, dan utara, terdapat lautan yang tak terhitung jumlahnya, dan penguasa yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam, mereka harus mampu menelusuri asal-usul mereka. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka bisa melacaknya kembali ke alam bela diri sejati? Oleh karena itu, Ye Xiwen sama sekali tidak takut. Kau punya temperamen yang buruk, dan cara yang begitu kejam. Hao Chang tampaknya telah pulih dari keterkejutannya saat Lin Fenghua terbunuh. Dia hanya menatap Ye Xiwen dengan dingin. Ye Xiwen agak terkejut. Hao Chang ini sama sekali berbeda dari kesan yang pernah didengarnya. Dalam berita yang didengarnya, Hao Chang adalah orang yang sangat tirani, dan bahkan wakil kepala kota pertama Lin Fenghua pun kesulitan untuk tidak mematuhi perintahnya. Dia terkenal karena kebrutalannya di Laut Guntur Surgawi. Tetapi sekarang tampaknya Hao Chang memang brutal, dan kata itu tidak salah untuk menggambarkannya. Tetapi dia jauh lebih dari sekadar brutal. Kurasa kau sudah merencanakan ini sejak lama, memancing orang-orang bodoh ini keluar lalu menghabisi mereka semua sekaligus. Itu taktik yang hebat. Aku kagum, kata Hao Chang. Kau sudah mengetahuinya. Ini semua hanya tipuan, kata Ye Xiwen. Sedikit trik. Haha. Orang-orang bodoh ini benar-benar tertipu oleh trik kecilmu. Memanfaatkan ketakutan mereka kehilangan wanita itu. Kau memancing mereka keluar lalu menangkap mereka semua sekaligus. Cek-cek. Aku tidak tahu harus berkomentar apa, kata Hao Chang. Tubuhnya tampak tidak bergerak sama sekali. Tetapi tekanan alami itu telah menimpa Ye Xiwen. Ini sudah mendekati tahap akhir dari alam aspek Dharma setengah langkah. Ye Xiwen membuat penilaian dalam hati. Tetap tenang di luar. Tetapi di dalam hatinya ia mulai menganalisis pesan-pesan ini. Berdasarkan informasi sebelumnya, Hao Chang sedang mengasingkan diri, berusaha untuk mencapai tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Namun, dilihat dari keluarnya dia dari pengasingan lebih awal,
Jelas bahwa pengasingannya telah gagal. Dan dia tidak mencapai tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Itulah mengapa dia sangat ingin menemukan Ye Qianqian. Karena hanya dengan mendapatkan yin primordial Ye Qianqian dia dapat maju ke tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Tidak heran dia tiba-tiba muncul di sini. Tetapi justru itulah mengapa dia menjadi lebih merepotkan. Apakah kau ingin membalaskan dendam atas kematian Lin Fenghua dan yang lainnya? Tanya Ye Siwen. Aku tidak tertarik membalas dendam untuk orang itu. Meskipun dia sekarang bawahanku. Kami juga lawan terberat di Laut Petir. Jika bukan karena orang-orang tua itu, aku pasti sudah membantai mereka semua sejak lama. Kata Hao Chang acuh tak acuh, seolah semuanya sudah biasa. Padahal, Lin Fenghua, selain kekuatannya yang berguna, mungkin tidak seteguh master dari wilayah laut lain. Dia memiliki aura sosok yang kejam dan berkuasa. Sekarang kau telah membantuku membunuh mereka. Itu sempurna. Ini menyelamatkanku dari kesulitan melakukannya sendiri. Dan aku punya alasan untuk menyenangkan orang-orang tua itu. Kata Hao Chang dengan nada mengejek. Aku mengagumi metode dan kelicikanmu. Aku akan memberimu kesempatan. Asalkan kau berjanji setia kepadaku. Aku akan membiarkanmu mengambil alih posisi Lin Fenghua. Di kota Guntur, kau akan menjadi orang kedua setelah Kaisar. Di atas semua orang lain. Ye Siwen ragu sejenak. Seolah mempertimbangkan saran Hao Chang. Tetapi sebenarnya dia sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Hao Chang bahkan lebih tangguh dari yang dia bayangkan. Dan metode biasa sama sekali tidak efektif melawan lawan seperti itu. Melihat Ye Siwen ragu-ragu, Hao Chang melanjutkan. Asalkan kau menyerahkan wanita itu, aku bisa memberimu setengah dari seluruh kekayaan Lin Fenghua dan yang lainnya. Di permukaan, Hao Chang tampak sedang merekrut. Tetapi di dalam hatinya, niat membunuh berkobar. Begitu Ye Siwen menyerahkan Ye Qianqian, dia akan membunuhnya untuk membungkamnya. Di matanya, hanya Ye Qianqian yang dapat membantunya mencapai terobosan, yang merupakan hal terpenting, yang lainnya hanyalah masalah sepele. Itulah sebabnya dia mengampuni nyawa Ye Siwen. Tiba-tiba, Ye Siwen akhirnya bergerak, langsung melepaskan domain kekuatan angin dan guntur yang menyelimutinya. Seketika, pedang sihir tingkat 1 muncul di tangannya, memutar bunga pedang di langit sebelum berubah menjadi langit yang penuh dengan energi pedang, membawa kekuatan angin dan guntur, dan langsung menyerang Hao Chang. Ekspresi Hao Chang berubah, dia tidak menyangka Ye Siwen tiba-tiba akan menyerang. Menurutnya, segala sesuatu tentang Ye Siwen berada di bawah kendalinya, dan Ye Siwen telah ditipu olehnya. Seharusnya tidak ada yang mengejutkan. Namun, Ye Siwen bukanlah orang yang bermain sesuai aturan. Kau sedang mencari kematian. Hao Chang meraung. Menghancurkan wilayah kekuatan angin dan petir yang menyebar ke arahnya hanya dengan satu hentakan kaki. Lagi pula, tingkat kultivasi Ye Siwen jauh di bawahnya. Saat berhadapan dengan Lin Fenghua, Ye Siwen mampu mengalahkannya dengan kekuatannya yang besar. Namun, ketika ia bertemu seseorang sekuat Hao Chang, kelemahannya dalam tingkat kultivasi menjadi jelas. Kecuali tingkat kultivasinya dapat ditingkatkan lebih lanjut, akan sulit baginya untuk benar-benar bersaing dengan Hao Chang. Segera setelah itu, dia dengan santai meraih sesuatu, menciptakan langit yang dipenuhi kilat, yang menghantam langit yang dipenuhi cahaya pedang. Boom! Dia dengan kuat menerobos cahaya pedang itu. Dek dek dek, Ye Siwen mundur berulang kali. Setiap langkahnya langsung menghancurkan sebagian energi darahnya. Pemandangan itu cukup spektakuler, saat dia dengan paksa menangkis kekuatan di udara. Darah bahkan menetes dari sudut mulutnya. Hanya dengan satu benturan, Ye Siwen menderita beberapa luka ringan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Hao Chang. Pada saat itu, berbagai pikiran melintas di benak Ye Siwen. Hao Chang ini jelas merupakan sosok yang berhati dingin dan kejam. Dan orang seperti itu adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Karena kekejaman orang seperti itu sangat menakutkan, dia sudah lama mengetahui niat jahat Hao Chang. Selain itu, dia tidak tertarik menjadikannya wakil kepala kota. Jika dia benar-benar ingin memegang kekuasaan, bukankah lebih baik baginya untuk tetap tinggal di kota Yunsing sejak awal? Tanpa ragu,
Ye Xiwen membentangkan sepasang sayap angin dan guntur di belakangnya dan mengepakkannya dengan tajam. Seketika membuatnya melayang seperti badai angin dan guntur. Seberkas darah menyembur keluar, dan Ye Qianqian di lembah itu langsung ditarik ke atas olehnya. Ye Qianqian sama sekali tidak melawan dan ditangkap oleh Ye Xiwen. Atau lebih tepatnya, dengan tulang selangkanya terkunci, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Cepat! Binatang buas ini ganas, teriak Ye Xiwen, dan sayap angin dan guntur di belakangnya mengepak semakin sering. Sebenarnya, bahkan tanpa dia mengatakannya, Ye Qianqian sudah melihatnya di lembah. Dibandingkan dengan Ye Xiwen, dia tahu betapa menakutkannya Hao Chang, karena Hao Chang lah yang telah menangkapnya, dan dia bahkan telah mengerahkan banyak ahli untuk menangkapnya sekaligus. Sejak Hao Chang bergerak, dia tahu bahwa Ye Xiwen bukanlah tandingan Hao Chang. Meskipun kemampuannya sangat mendalam, tampaknya tak terukur dan tak terbatas, tingkat ke-8 alam transenden tetaplah tingkat ke-8 alam transenden. Seberapa dalam pun kemampuannya, tetap ada batasannya. Sama seperti sungai besar, bahkan sungai yang pun tidak dapat dibandingkan dengan kedalaman samudra. Kekuatan Hao Chang telah melampaui batas kemampuan Ye Xiwen. Jika dia bisa melepaskan rantai di tulang selangkanya, masih ada harapan untuk menghadapi Hao Chang. Jika tidak, dia hanya bisa melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, yang lebih membuatnya penasaran adalah teknik gerakan Ye Xiwen yang jelas-jelas luar biasa. Kecepatannya terlalu tinggi, dia bahkan tidak sempat bereaksi sebelum disusul. Teknik gerakan semacam ini jauh lebih cepat daripada teknik gerakan tingkat surgawi yang diingatnya. Meskipun penggunaan teknik ini oleh Ye Xiwen belum sepenuhnya terlihat, itu karena tingkat kultivasinya masih terlalu rendah. Jika tidak, teknik gerakan ini pasti akan sangat cepat. Berusaha pergi, Hao Chang sangat marah setelah ditipu oleh Ye Xiwen. Saat ini, dia tentu saja tidak menyadari bahwa Ye Xiwen sama sekali tidak memiliki niat baik. Dia sebenarnya tidak pernah ingin merekrut Ye Xiwen. Dia hanya ingin menipu Ye Qianqian agar mengungkapkan keberadaannya. Namun saat ini, yang dia rasakan hanyalah amarah karena telah ditipu oleh Ye Xiwen. Dia menghancurkan wilayah kekuasaan Ye Xiwen dalam sekejap dan mengejarnya, melepaskan serangan mengerikan yang tanpa henti bertujuan untuk mencabik-cabik Ye Xiwen. Bab 1060 Apakah Ye Xiwen sudah mati? Ledakan. Hao Chang melepaskan semburan petir tak terbatas, yang menelan Ye Xiwen hidup-hidup. Alam semesta bergetar, darah dan energi menguap, dan kekuatan mengerikan dari kultivator alam aspek Dharma setengah langkah tingkat menengah puncak terungkap sepenuhnya pada saat ini. Kekuatan Hao Chang tak tertandingi bahkan di antara mereka yang berada di alam yang sama, apalagi saat ia menyerang dalam amarah. Alam Ye Xiwen jauh lebih rendah darinya. Sepasang sayap angin dan guntur di belakang Ye Xiwen sepenuhnya menyelimutinya. Mungkin dia sendiri tidak takut dengan sambaran petir yang tersebar ini. Tetapi Ye Qianqian dalam pelukannya telah kehilangan kekuatannya sepenuhnya. Jika dia tersambar petir ini, dia tidak hanya akan mati di tempat, tetapi juga akan terluka parah. Bang, 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 kilat menyambar kekuatan angin dan guntur miliknya, menyebabkan getaran dahsyat yang bahkan Ye Xiwen, yang berada di tengahnya, dapat merasakannya. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi yang sangat berbahaya, perasaan bahaya yang menusuk langsung ke jantungnya. Di luar, Hao Chang sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia melayangkan pukulan, dan kekuatan pukulan itu menyatu menjadi seekor binatang petir yang mengerikan. Binatang petir itu, yang seluruhnya terbentuk dari kekuatan petir, menerkam Ye Xiwen. Ye Xiwen segera menyadari bahwa melarikan diri saat ini tidak ada gunanya. Dia berteriak keras, dan seluruh tubuhnya langsung diselimuti oleh aura ilahi berwarna emas, seperti dewa perang dari Master Sekte Emas. Dia mengayunkan tinjunya dan melepaskan pukulan dahsyat, berubah menjadi bintang raksasa yang menghantam tanah. Di tanah merah darah, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Pemandangan itu sungguh megah. Boom! Sebuah benturan dahsyat meletus, memancarkan cahaya ilahi yang tak terbatas, bergulir lapis demi lapis dan menyapu ke segala arah. Sebuah kekuatan mengerikan menyapu keluar, dan Hao Chang terdorong mundur beberapa langkah oleh kekuatan Ye Xiwen yang luar biasa. Namun,
Ye Xiwen juga terlempar jauh. Darah menetes dari sudut mulutnya. Dalam bentrokan ini, dia jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan dia sangat frustrasi. Seandainya bukan karena alam ini, mengapa dia begitu frustrasi? Tekad baru tumbuh dalam dirinya. Dia harus meningkatkan tingkat kultivasinya secepat mungkin. Jika tidak, dia akan selalu menderita kerugian ketika berhadapan dengan individu yang memiliki keterampilan mendalam dan kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Sebuah kekuatan dahsyat meledak keluar. Ye Xiwen sekali lagi terlempar dengan keras, memuntahkan seteguk darah. Kau pasti akan mati hari ini. Tatapan Hao Chang sangat dingin. Tetapi diam-diam ia takjub dengan vitalitas Ye Xiwen yang menakutkan. Ini adalah penindasan yang melampaui alam. Benar-benar mengalahkan Ye Xiwen. Yang lain bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun darinya. Apalagi melawan balik. Mereka adalah para jenius. Para ahli biasa di tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah bisa dibunuh olehnya hanya dengan satu pukulan. Saat itu, Ye Xiwen bukanlah orang biasa. Jelas, tingkat kultivasinya tidak sebanding dengan Ye Xiwen. Dan kekuatannya tidak mencukupi. Namun, secara tak terduga, Ye Xiwen selalu memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik. Meskipun ini hanyalah masalah-masalah kecil bagi Ye Xiwen, masalah-masalah kecil ini saja sudah cukup. Ye Xiwen tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya karena dia harus menjaga Ye Qianqian dalam pelukannya. Jika tidak, seandainya dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan bertarung sampai mati, meskipun dia bukan tandingan Hao Chang, setidaknya dia bisa melukai Hao Chang dengan parah. Intinya bukanlah apakah Hao Chang terluka parah atau tidak, tetapi bagaimana cara melepaskannya. Jika Hao Chang terus mengejarnya, tidak akan mudah bagi Ye Xiwen untuk menyingkirkannya. Meskipun Demon Wings sangat cepat, tingkat kultivasinya jauh lebih rendah daripada Hao Chang, sehingga sulit baginya untuk menyingkirkan Hao Chang. Satu-satunya cara adalah membuatnya melepaskan diri sendiri. Namun, mengingat kegigihan Hao Chang, mungkin tidak mudah untuk membuatnya menyerah sendirian. Ye Xiwen benar, Hao Chang, yang digendong Xiao, sangat membenci Ye Xiwen. Ini bukan hanya karena Ye Xiwen telah menipunya, tetapi juga karena Ye Qianqian yang ada di pelukan Ye Xiwen. Ye Qianqian berkaitan dengan apakah dia bisa maju ke tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah dalam waktu singkat. Bahkan tanpa Ye Qianqian, dia yakin masih bisa mencapai tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Tetapi itu mungkin membutuhkan waktu 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan lebih lama. Setiap menit dan detik di alam darah sangat berharga, dan dia tidak ingin membuang begitu banyak waktu untuk menembus ke tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Dia perlu lebih fokus untuk menembus alam aspek Dharma, dibandingkan dengan tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Alam aspek Dharma adalah proyek yang nyata. Dia bahkan tidak yakin apakah dia benar-benar bisa menembus alam aspek Dharma sebelum meninggalkan alam darah. Oleh karena itu, dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dia harus merebut kembali Ye Qianqian dari Ye Xiwen. Di matanya, Ye Qianqian tidak berbeda dengan pil-pil itu. Dia bahkan mempertimbangkan untuk mengubah Ye Qianqian menjadi obat manusia. Memikirkan hal ini, dia semakin membenci Lin Fenghua. Mereka pantas mati. Mereka sebenarnya menggunakan Ye Qianqian, yang telah dia jaga sebagai tindakan pencegahan, sebagai alat tawar-menawar. Meskipun dia telah melakukan hal semacam ini lebih dari sekali di Laut Petir, masalahnya adalah mereka sekarang telah kehilangan Ye Qianqian. Mereka pantas mati. Gabungan semua orang itu tidak sepenting satu jari Ye Qianqian baginya. Saat ini, pikiran Ye Xiwen sepenuhnya terfokus. Melepaskan Hao Chang jelas bukan hal yang mudah, dan banyak sekali pikiran yang berkecamuk di benaknya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Begitu muncul dalam pikirannya, ide itu menjadi tak terbendung. Tanpa ragu-ragu, ia mengepakkan sayapnya dan langsung terbang pergi. Sosoknya seketika berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke satu arah. Di belakangnya, Hao Chang tanpa henti mengejar, tak ingin membiarkan Ye Xiwen lolos. Tiba-tiba, sosok Ye Xiwen melesat langsung ke pegunungan. Hao Chang, yang hendak mengejar mereka, tiba-tiba berhenti di luar pegunungan.
Ia sedikit mengerutkan kening karena merasakan aura yang sangat menakutkan terpancar dari pegunungan itu, yang menyelimuti seluruh area. Seolah menyatakan kedaulatannya. Semua praktisi bela diri yang memasuki tempat ini akan disambut dengan gelombang aura yang dahsyat. Hao Chang segera menyadari bahwa ini adalah binatang buas berdarah mengerikan di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah, yang bersembunyi di sini. Monster berdarah dengan kaliber seperti ini tidak terlalu umum, bahkan di alam darah sekalipun. Di atas itu terdapat monster-monster darah di tingkat alam aspek Dharma. Namun, mungkin karena penindasan terhadap kekuatan alam darah, tidak banyak binatang darah di atas alam aspek Dharma di seluruh alam darah. Monster-monster darah di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah ini sangat menakutkan. Karena tidak ada monster darah lain di alam aspek Dharma yang pernah muncul. Monster darah di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah ini praktis merupakan monster darah paling menakutkan yang dapat dilihat manusia. Hao Chang jarang melihat monster darah setingkat ini. Jika dia sudah memasuki tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah, dia tidak akan ragu untuk bertarung. Namun, dia baru berada di tahap pertengahan alam aspek Dharma setengah langkah. Dan di lingkungan alam darah, hampir dapat diprediksi bahwa dia akan menderita kekalahan telak, atau bahkan mati. Jika Ye Xiwen berada di tempat lain, dia pasti akan mengejar tanpa ragu-ragu. Tetapi dia telah sampai di wilayah binatang buas darah di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Jika dia terus mengejar, dia pasti akan diserang oleh binatang buas darah itu, tanpa diragukan lagi. Sialan. Dia menggertakkan giginya. Tidak rela. Sangat tidak rela. Tidak rela membiarkan Ye Xiwen pergi begitu saja. Dan bahkan lebih tidak rela membiarkan Ye Qianqian pergi begitu saja. Lagi pula, Ye Qianqian sangat penting untuk menentukan apakah dia dapat maju ke tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah dalam waktu singkat. Selain itu, ia khawatir Ye Xiwen akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dan ia tidak akan puas sampai melihatnya mati. Namun, tak lama kemudian, raungan binatang buas berdarah terdengar dari bawah, melambung ke langit, menghancurkan awan darah di atas, dan kemudian meraung dengan ganas, bahkan menyebabkan energi darah di seluruh pegunungan membeku. Ledakan, ledakan, ledakan. Tak lama kemudian, terdengar ledakan dahsyat lainnya di bawah. Mereka telah bertemu dengan monster darah itu. Hao Chang langsung menyadari hal ini. Pastilah Ye Xiwen yang bertemu dengan makhluk buas berdarah itu, yang memicu pertempuran. Guncangan akibat pertempuran itu masih terasa di udara. Namun dia belum pergi. Dia menunggu. Menunggu Ye Xiwen mati. Jika tidak, bagaimana dia bisa tenang? Setelah sekian lama, raungan binatang buas berdarah itu perlahan mereda, dan energi darahnya perlahan kembali normal. Pertempuran telah berakhir. Hao Chang langsung menyimpulkan bahwa pertempuran pasti sudah berakhir. Dia belum melihat Ye Xiwen keluar, yang berarti Ye Xiwen pasti telah mati di dalam. Ia langsung patah hati, bukan karena kematian Ye Xiwen. Menurutnya, Ye Xiwen tidak akan bisa menebus dosa-dosanya bahkan jika ia mati 100 kali. Bahkan jika ia mati 1000 atau 10.000 kali, ia tetap pantas mati. Tentu saja aku tidak akan merasa buruk. Ironisnya, dia tidak patah hati atas kematian Ye Qianqian, melainkan patah hati karena orang yang dicintainya telah tiada. Tanpa Ye Qianqian, di mana dia bisa menemukan wadah lain untuk tubuh asal 9 yin. Saat pertama kali bertemu Ye Qianqian, mereka langsung mengenalinya sebagai pemilik fisik asal 9 yin. Itulah sebabnya mereka berusaha keras dan mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk menangkapnya. Tujuannya adalah agar suatu hari nanti, ketika saya menghadapi hambatan dalam kultivasi saya, tubuh asal 9 yin ini dapat membantu saya mengatasi hambatan tersebut. Dia bahkan mempertimbangkan untuk memurnikan Ye Qianqian menjadi obat manusia untuk membantunya menembus dari tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah ke alam aspek Dharma. Jika dia benar-benar bisa mencapai itu, maka Ye Qianqian akan sangat berharga sebagai obat manusia. Upaya luar biasa yang telah dilakukan membuahkan hasil. Dasar binatang buas, kau telah menyebabkan kerugian besar padaku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku akan mengulitimu hidup-hidup, atau aku tidak akan bisa melampiaskan kebencianku.
Hao Chang menatap tajam ke arah pegunungan sebelum dengan enggan berbalik dan terbang menjauh dari sana.